Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan saya. Pastinya saya ini adalah guru TWK ya, atau lebih tepatnya guru PPKN. Saya diminta hari ini buat memberikan materi tentang wawasan Nusantara serta Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi hanya materi. Saya izin terlebih dahulu untuk share screen. Ini adalah materi sebenarnya kelas berapa namanya tuh? Kelas 10 ya. Kelas 10 nih, seperti itu. Nah, tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kalau kita bedah itu diambil dari dua kata ya, dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan itu artinya cara pandang, Nusantara itu artinya kepulauan. Nusantara itu diambil dua kata lagi. Nusa artinya kepulauan, antara itu artinya letak kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Jadi wilayah kita itu dilalui oleh dua benua dan dua samudra. Benua Asia serta benua Australia. Apakah suara saya sudah ada atau belum? Ini ada, Kak. Ya Kak, terdengar Kak. Terdengar ya? Oke. Lanjut ya. Jadi terletaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu dari segi terminologi. Terminologi itu adalah secara kata ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau secara pengertiannya itu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai lingkungannya yang serba beraneka ragam. Nah, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, cara pandang bangsa Indonesia mengenai lingkungannya, lingkungan yang negara kepulauan, di mana negara kepulauan ini memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, adat istiadat. Nah, seperti itu. Nah, makanya apa namanya itu dibilangnya itu adalah mengenai lingkungannya yang serba beraneka ragam. Berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Nah, apa bedanya wawasan Nusantara dengan wawasan kebangsaan? Nah, kalau wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai identitas nasionalnya. Kalau wawasan kebangsaan, saya ulangi ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai identitas nasional. Identitas kita itu terdiri dari Pancasila, UUD, Bhinneka, dan NKRI. Kemudian ada bendera, lagu, kemudian semboyan, seperti itu. Nah, itu namanya wawasan kebangsaan. Kalau wawasan Nusantara, cara pandang kita mengenai lingkungan kita yang serba beraneka ragam, kayak gitu ya. Nah, itu pengertiannya. Lalu selanjutnya adalah kenapa sih Kak kita harus mempelajari wawasan Nusantara? Yang pertama, dari sudut pandang filsafat Pancasila, maka kita diperlukan atau memerlukan alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena wawasan Nusantara itu dijadikan landasan visional. Nah, jadi landasan hukum itu ada beberapa ya. Nah, yang paling tertinggi adalah landasan ideal.
Landasan ideal itu apa, Kak? Landasan ideal adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan gelap. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Sudah terlihat belum di layar monitor? Terlihat ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Landasan yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional itu adalah UUD 1945. Lalu yang ketiga ada yang namanya landasan visional. Landasan visional itu apa? Landasan visional adalah wawasan Nusantara. Lalu yang keempat ada namanya landasan operasional. Landasan operasional itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi, wawasan Nusantara itu menempati urutan ketiga landasannya. Kayak gitu. Kemudian dari sudut pandang sejarah. Nah, bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh negara lain. Ya kan? Ada 5 negara nih. Dari Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Jepang. Seperti itu. Kemudian dari sudut pandang kewilayahan, di mana negara Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan, ya, dengan sistem pemerintahannya, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sedangkan sistem pemerintahan itu namanya presidensial. Saya ulangi ya, dari sudut pandang kewilayahan, bentuk negara kita adalah negara kesatuan, ya. Sedangkan bentuk pemerintah itu adalah republik. Di mana kalau bentuk pemerintahannya republik, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, kemudian kewilayahan, saya lanjutkan ya. Dari sudut pandang kewilayahan, posisi Indonesia itu terletak di dua namanya secara astronomis dan secara geografi. Kalau secara astronomis itu adalah secara garis lintang dan garis bujur, ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Itu secara astronomis, ya, secara garis lintang dan garis bujur. Kalau secara geografi atau secara kebumian, bahwa posisi Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa sih, Kak, dampak dari letak posisi Indonesia? Yang pertama adalah Indonesia memiliki perbedaan waktu, ya. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Lalu yang kedua adalah Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim negara tropis itu hanya memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Seperti itu. Itu namanya negara tropis. Lalu dampak yang ketiga adalah Indonesia memiliki perbedaan flora dan fauna. Flora itu artinya tumbuhan, fauna itu artinya hewan. Nah, kalau fauna terbagi menjadi 3. Ada namanya fauna asiatis. Contoh fauna asiatis adalah harimau, kemudian gajah, seperti itu. Jadi faunanya mirip di negara-negara benua Asia. Kemudian yang kedua, ada namanya fauna peralihan. Fauna peralihan ini biasanya disebut juga fauna endemik. Endemik itu fauna khas yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu adalah komodo, kemudian anoa, kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya fauna Australia, ya. Fauna Australia contohnya adalah fauna Australia itu contohnya adalah burung cendrawasih dan burung maleo, kayak gitu. Nah, itu dampak yang ketiga. Dampak yang keempat adalah kita itu
negara kita itu dilalui oleh namanya Sirkum Mediterania. Apa itu Sirkum Mediterania? Sirkum Mediterania itu adalah garis lipatan dan patahan, ya. Makanya di Indonesia sendiri itu dari Sumatera sampai Nusa Tenggara itu dilalui namanya gunung api aktif, ya, seperti itu. Dan sering banget terjadi gempa bumi, gunung meletus, kayak gitu, tsunami. Nah, karena apa? Karena kita itu dilalui namanya Sirkum Mediterania atau jalur Ring of Fire, kayak gitu. Oh ya, saya mohon maaf kalau misalnya ada suara berisik ya, karena rumah saya sendiri kan dekat dengan jalanan dan rumah saya itu dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi setiap 5 menit sekali itu ada pesawat terbang yang lewat kayak gitu di atas rumah saya kayak gitu, ya. Kita lanjutkan dari sudut pandang sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama seperti itu. Nah, inilah latar belakang kita wajib mempelajari wawasan Nusantara seperti itu, ya. Selanjutnya, apa sih 7A? Peran dari wawasan Nusantara. Yang pertama, dengan adanya wawasan Nusantara, kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, yang selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian yang kedua, muncul atau menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjaga kekayaan alam. Saya ulangi ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab itu adalah peran kita sebagai warga negara untuk menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Makanya ada larangan, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau kalian buang sampah sembarangan, berarti tandanya kalian tidak punya rasa nasionalisme atau tidak mengamalkan sila ketiga. Kemudian yang ketiga, menegakkan kekuasaan demi menjaga kepentingan nasional. Nah, kekuasaan kita itu kan ada kedaulatan kita ada di tangan rakyat. Nah, dijalankan oleh namanya sistem presidensial kayak gitu. Nah, kepentingan nasional kita itu sudah jelas banget di dalam pasal 33 ayat 3 kalau tidak salah, bahwa mengatakan bumi, air, dan seisinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kayak gitu. Lalu yang keempat, dengan adanya wawasan Nusantara, kita bisa menjalin hubungan internasional dengan negara lain, bisa menegakkan perdamaian dunia. Ya, salah satu tujuan negara kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, inilah peran dari adanya wawasan Nusantara. Kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah asas wawasan Nusantara. Ada 6 ya, atau 7 nih. Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Bahwa kepentingan negara kita itu ada di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, bahwa ada 4 nih kepentingan dan tujuan kita. Yang pertama, melindungi segenap bangsa. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu, asas yang ketiga adalah keadilan. Keadilan ini artinya semua warga negara ikut merasakan apa yang negara ini nikmati, kayak gitu. Jadi apa ya namanya, tidak tebang pilih lah seperti itu. Nah, kalau adil, bedanya adil dengan keadilan. Kalau adil itu memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu namanya adil. Tapi kalau keadilan memberikan hak yang sama kepada semua orang, dilihat dari sudut pandang, kayak gitu, ya. Dilihat dari sudut pandangnya. Nah,
Adil itu yang dirugikan adalah individu, tapi kalau keadilan yang dirugikan adalah masyarakat luas. Kayak gitu, ya. Nah, makanya kalau ada koruptor yang diancam hukumannya hanya 1 tahun, itu namanya tidak berkeadilan. Kayak gitu. Ya, tidak berkeadilan. Artinya apa? Apa namanya tuh? Hukuman koruptor tidak sebanding dengan apa tindakan dia yang sudah merugikan negara. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang keempat. Yang keempat adalah kejujuran atau integritas. Nah, kalau saya menyerempet dengan materi TWK tentang integritas, integritas itu adalah kesatuan antara ucapan dan tindakannya dia sejalan. Saya ulangi ya. Integritas itu adalah kesatuan antara ucapan dengan tindakannya dia. Jadi antara yang dia ucapin, misalnya dia mengucapkan A dengan tindakannya dia itu sama. Nah, ciri-ciri orang yang berintegritas yang paling utama adalah jujur. Orangnya jujur. Jujur itu bisa banyak hal. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam penampilan. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya disiplin. Disiplin itu sama juga menghargai waktu. Nah, orangnya mau menghargai waktu. Lalu yang ketiga adalah bertanggung jawab. Saya pernah mengatakan ya, apa bedanya orang berani dengan orang yang bertanggung jawab. Kalau orang berani, dia tidak berani mengambil resiko. Itu namanya orang berani. Tapi orang yang bertanggung jawab sudah pasti mengambil resiko yang dihadapi. Itu namanya bertanggung jawab. Nah, ciri yang keempat adalah orang yang berintegritas, dia pasti berkomitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu artinya menepati janji. Kalau dia sudah berjanji dengan orang lain, dia pasti bakalan menempati dan bakalan hadir kayak gitu. Nah, jadi itulah ciri-ciri orang yang berintegritas seperti itu, ya. Nah, kalau saya menyerempet lagi nih lebih jauh, menurut KPK, integritas itu dari nilai inti. Nilai inti integritas ada 3. Yang pertama jujur, kemudian disiplin, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Kalau dari nilai sikap, orang yang berintegritas menurut KPK, dari segi sikap, orangnya berani, peduli, dan adil. Kalau dari segi etos kerja, orang yang berintegritas, yang pertama mandiri, yang kedua kerja keras, yang ketiga sederhana. Seperti itu, ya. Itu integritas menurut KPK. Ada 9 aspek integritas. Kemudian yang kelima, ada yang namanya solidaritas. Solidaritas ini artinya kesetiakawanan terhadap sesama. Nah, biasanya solidaritas ini bercabang. Ada bentuknya simpati, ada juga bentuknya empati. Kalau simpati, dia itu hanya mau tahu doang, kepo. Jadi belum ada tindakan. Itu orang-orang yang bersimpati. Ya. Tapi orang empati, orangnya peduli terhadap sesama dan sudah ada tindakannya. Ya. Itu perbedaan antara simpati dengan empati. Lebih jelasnya ya seperti itu. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini artinya kalian saling bergotong royong kayak gitu. Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun adat istiadatnya. Kayak gitu. Jadi intinya saling bahu-membahu. Dan yang terakhir adalah kesetiaan terhadap negara kita. Nah, ini namanya asas dalam wawasan Nusantara. Kemudian, selanjutnya ada yang namanya arah pandang. Arah pandang wawasan Nusantara ini ada 2. Ada yang namanya arah pandang ke dalam dan ada namanya arah pandang keluar.
kalau arah pandang ke dalam untuk mencegah terjadinya disintegrasi nasional. Apa itu Kak disintegrasi? Materi kedua akan saya sampaikan setelah wawasan Nusantara. Ya. Kemudian kalau arah pandang keluar ini untuk mengamankan kepentingan nasional dari aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, jadi arah pandang wawasan Nusantara itu ada dua, arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam untuk mencegah terjadinya perpecahan, kalau arah pandang keluar untuk mengamankan kepentingan nasional. Seperti itu singkatnya ya. Nah, selanjutnya adalah unsur dari wawasan Nusantara ini ada yang namanya wadah ya. Wadah ini sebenarnya ada 3 nih. Unsur wawasan Nusantara itu ada wadah, ada isi, ada yang namanya tata laku, tingkah laku ya. Nah, dari wadah, yang namanya wadah itu sebagai tempat. Nah, wadah itu terbagi menjadi 3. Ada bentuknya wilayah. Nah, wilayah Indonesia ini memiliki 17.000, kurang lebih ya, 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya ingin meluruskan ya. Sebenarnya pulau yang paling terluar di Indonesia itu bukan Merauke. Tapi pulau yang paling terluar di Indonesia adalah Pulau Dana. Coba kalian browsing supaya kita tahu Pulau Dana itu pulau apa sih? Nah, Pulau Dana itu adanya di sebelah selatan Papua, berbatasan dengan Australia, dan itu masih wilayah Indonesia. Ya, coba kira-kira benar nggak yang saya sampaikan ya? Takutnya saya keliru. Coba kalian tinggal jawab di kolom chat ya, seperti itu. Kemudian dari segi tata inti organisasi, kita itu mengenalnya sistem pemerintahannya presidensial, di mana di Indonesia kita mengenalnya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan artinya dalam trias politika itu memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga negara yang lainnya. Nah, ada yang namanya pemisahan kekuasaan, ada yang namanya pembagian kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan itu tidak ada hubungan kerjasama. Kalau pembagian kekuasaan ada hubungan kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti itu. Ya. Kemudian, dari tata kelengkapan berorganisasi, negara kita itu memiliki namanya partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa atau pers. Ini namanya wadah, ya. Jadi ada wilayah, ada inti berorganisasi, dan ada namanya tata kelengkapan berorganisasi. Nah, selanjutnya isi wawasan Nusantara sendiri ini tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Yang tadi saya katakan, melindungi segenap bangsa itu dijelaskan dalam pasal 28, 27 ayat 3. Nah, kemudian 27 ayat 1 juga. 27 ayat 1 itu bunyinya, setiap warga negara persamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau memajukan kesejahteraan umum, ini sudah jelas banget diatur dalam pasal 18 tentang pemerintahan daerah, pasal 32 tentang kebudayaan nasional, kemudian pasal 33 tentang perekonomian, pasal 34 tentang kehidupan sosial. Nah, kalau mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah diatur di dalam pasal 31. Jadi belajar itu dalam pasal 31 ada yang namanya setiap warga negara berhak dan berkewajiban mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, jadi pendidikan itu adalah hak dan kewajiban.
Sama halnya dengan bela negara. Bela negara itu bukan kewajiban, tapi bela negara adalah hak dan kewajiban, kayak gitu, ya. Ya, supaya kalian paham gitu. Bela negara itu bukan hanya kewajiban, tapi bela negara itu juga termasuk hak dan kewajiban. Kemudian, melaksanakan ketertiban dunia. Ini diatur di dalam pasal 11 ayat 1. Bunyinya, pasal 11 ayat 1 adalah Presiden membuat namanya perjanjian internasional atas pertimbangan dari DPR. Serta pasal 13, Presiden mengangkat duta dan konsul itu atas pertimbangan dari yang namanya DPR. Nah, jadi ini namanya isi wawasan Nusantara, ya. Nah, selanjutnya tata laku wawasan Nusantara ada dua, ada namanya tata laku batiniah dan ada namanya tata laku lahiriah. Seperti itu, ya. Nah, kalau berbicara dengan wawasan Nusantara, kita akan berbicara ngomongin juga tentang ketahanan dan geopolitik, ya. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan. Jadi kemampuan dan ketangguhan dari suatu bangsa menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat visi Indonesia tahun 2025, Indonesia tahun 2030, Indonesia tahun 2045. Nah, itu namanya visi dari Indonesia, kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan? Nah, itu dilihat dari ketahanan nasionalnya. Jadi ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan dari suatu bangsa. Nah, selanjutnya ciri-ciri ketahanan nasional yang pertama adalah membangun bangsa yang maju dan bermartabat, maju, mandiri, dan bermartabat. Lalu bisa mempertahankan kelangsungan hidup. Yang ketiga, ketahanan nasional itu memiliki sikapnya dinamis. Artinya, dinamis itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ketahanan nasional itu berlandaskan semangat integralistik seperti itu, ya. Nah, itu namanya dari ciri-ciri ketahanan nasional. Selanjutnya, nah ini yang paling penting nih, aspek Trigatra. Tri itu namanya tiga, gatra itu adalah aspek ya dalam wawasan Nusantara. Nah, aspek Trigatra itu ada tiga aspek alamiah yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara. Ada namanya secara geografi, ada sumber daya alam, dan penduduk. Nah, kalau bicara sumber daya alam, kita itu ada dua kategorinya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kayak gitu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa contohnya? Air, kemudian udara, sinar matahari. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi, batu bara, gas alam, kayak gitu. Nah, penduduk. Yang ketiga adalah penduduk atau demografi. Nah, di dalam pasal 26 mengatakan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan warga negara asing yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya undang-undang nomor berapa, Kak? Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Seperti itu, ya. Nah, kalau ngomongin penduduk, kita akan berbicara tentang ius soli, ius sanguin. Nah, mungkin next time lah ya. Nah, karena materi hari ini hanya wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra ini berkaitan dengan sikap dan kehidupan bermasyarakat. Nah,
ada 5 aspek. Yang pertama ideologi. Nah, dalam aspek Pancagatra, kita itu harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya apa sih, Kak? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah paham liberalisme dan komunisme, gitu ya. Kemudian dari segi politik, untuk menerapkan wawasan Nusantara, kita harus melaksanakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, atau kita harus melaksanakan sistem demokrasi Pancasila, di mana ciri dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, dari segi ekonomi. Nah, kita harus menjalankan sistem ekonomi kekeluargaan, di mana ekonomi kekeluargaan ini identik dengan sistem koperasi yang pernah dibuat oleh namanya Dr. Handes Muhammad Hatta, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, dari segi sosial budaya. Nah, kita harus menanamkan sikap gotong royong. Nah, ramah tamah, kreatif, dan yang sesuai dengan Pancasila. Ya, jadi apa sih tujuannya dari gotong royong? Tujuannya adalah untuk mencegah perilaku-perilaku yang individualis. Nah, jadi masyarakat Indonesia saat-saat ini lebih banyak yang lebih mengutamakan egonya atau mengutamakan kepentingan pribadi, individualis. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencegah budaya westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi itu adalah budaya kebarat-baratan. Nah, ciri khas orang Indonesia ada 4 nih. Dari segi sosial budaya, ciri khas orang Indonesia ada 4. Ada yang tahu nggak apa aja? Yang pertama adalah orangnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orangnya ramah tamah atau sopan santun. Nah, santun. Nah, itu saya ketikin ya. Yang ketiga, orangnya musyawarah. Nah, musyawarah artinya mau berdiskusi ya. Dan yang keempat adalah orangnya gotong royong. Nah, ini adalah ciri orang Indonesia, kayak gitu. Nah, makanya aspek sosial budaya itu supaya kita tidak memiliki perilaku individualis dan lebih menyukai budaya luar, kayak gitu. Jangan sampai ya, seperti itu. Kemudian, dari segi pertahanan. Nah, kita harus menggunakan sistem pertahanan sis-hankam rata. Ciri sistem pertahanan itu ada 3. Ini saya serempet lagi nih. Materi bela negara nih. Yang pertama adalah kewilayahan. Ya. Kewilayahan itu artinya bela negara harus menjaga wilayah Indonesia dari Sabang sampai Pulau Dana. Ya, jadi saya ralat bukan sampai Merauke, tapi sampai Pulau Dana. Kemudian yang kedua, kerakyatan. Nah, kerakyatan ini artinya harus melibatkan komponen dari bela negara. Komponen bela negara ada 3 juga. Yang pertama ada namanya komponen utama. Komponen utama siapa dia? Yaitu TNI dan polisi. Nah, tugasnya TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kalau tugasnya polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu ada yang kedua, ada namanya komponen pendukung. Komponen pendukung biasanya adalah rakyat Indonesia. Nah, dan komponen cadangan. Nah, ini bisa juga termasuk namanya sumber daya alam.
Kenapa sumber daya alam termasuk komponen cadangan? Karena sumber daya alam itu bisa kita gunakan untuk namanya strategi perang. Nah, kalian lihat nggak? Waktu Jenderal Sudirman melakukan namanya perang gerilya. Apa itu perang gerilya? Perang di mana menyerang, kemudian masuk ke dalam hutan. Nah, itu bisa kita gunakan. Kayak gitu. Kemudian, ciri sistem pertahanan yang ketiga adalah kesemestaan. Nah, ini namanya Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, kayak gitu. Nah, ini aspek Pancagatra, aspek apa namanya itu yang berkaitan dengan sikap dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, terakhir, bagaimana sih peran warga negara dalam wawasan Nusantara? Dalam bidang ideologi, kita harus mengamalkan nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini terbagi menjadi 3. Ada namanya nilai dasar, ada yang kedua nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu intinya adalah nilai yang tidak bisa diubah. Ada 5 nilai yang tidak bisa diubah, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah nilai yang ada di dalam batang tubuh UUD 1945. Sila pertama itu dijelaskan di dalam pasal 29, ya. Sila kedua dijelaskan di dalam pasal 28A sampai 28J. Sila ketiga itu dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1, pasal 35, 36, 36A dan seterusnya. Sila keempat dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 22E ayat 1 kayak gitu. Ya. Nah, sila kelima dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, 31, 32, 33 dan 34. Nah, itu namanya nilai instrumental, nilai yang ada di dalam UUD 1945. Kalau nilai praksis itu namanya nilai yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh adalah kalau kita buang sampah sembarangan, berarti kita sudah melanggar sila ketiga. Ya. Terus kalau kita melawan arah, kita sudah melanggar sila kelima. Ya. Kemudian kalau misalnya kita donor darah, kita sudah mengamalkan sila kedua, kayak gitu. Nah, itu namanya nilai praksis, nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara ya, seperti itu. Dan mewaspadai ideologi yang tidak sesuai. Ideologi yang tidak sesuai itu adalah ideologi liberalisme dan komunisme. Nah, dari segi politik, bagaimana sih peran kita? Yang pertama adalah menggunakan hak pilih. Nah, lalu yang kedua, ini sorry ya, membayar pajak ini seharusnya masuknya ke bidang ekonomi ya, seperti itu. Yang kedua, menaati peraturan. Nah, lalu yang ketiga adalah menyampaikan pendapat. Nah, itu dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi, kita harus bisa mencintai produk dalam negeri. Nah, bisa juga menghidupkan ekonomi koperasi, mendukung UMKM, usaha mikro kecil menengah, dan mewaspadai ancaman liberalisme dan kapitalis. Kalau liberalisme, artinya individu itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Nah, kalau kapitalisme adalah di mana kekuasaan itu, ekonomi itu dikuasai oleh para pemilik modal, kayak gitu.
Dalam bidang sosial budaya, kita harus bisa melestarikan kesenian daerah, menyaring kebudayaan dari luar yang sesuai dengan kepribadian, mempertahankan jati diri, dan menumbuhkan semangat gotong royong. Dalam bidang pertahanan, peran kita dalam wawasan Nusantara adalah ikut melaksanakan pos ronda dan melaksanakan bela negara. Nah, ini adalah peran dari warga negara dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara. Seperti itu. Jadi, intinya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai lingkungannya yang serba beraneka ragam, berlandaskan yang sesuai dengan Pancasila. Kayak gitu. Dan UUD 1945. Seperti itu. Nah, ini sekedar info ya. Tahukah kamu semboyan negara kita ini diusulkan, Bhinneka Tunggal Ika itu diusulkan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah I Gusti Bagus Sugriwa. Nah, 3 orang ini mengkonsepkan Bhinneka Tunggal Ika pada saat sidang pertama BPUPKI. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian burung Garudanya itu dibuat oleh 2 orang sebenarnya. Yang pertama adalah Sultan Hamid kedua, yang kedua adalah Muhammad Yamin. Seperti itu. Sejarahnya kenapa dipilih burung Garuda, nanti di materi kedua, lebih panjang seperti itu, ya. Nah, oke. Sampai di sini materi pertama dulu. Ada pertanyaan tidak? Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini nggak apa-apa ya Kak Mamat ya, bertanya dulu ya, atau mau lanjut ke materi kedua? Ya nggak apa-apa kalau pertanyaan dulu aja. Kalau yang mau Oke. tanya atau yang belum jelas. Jadi seperti itu ya, materi kita hari ini sangat panjang. Nah, kalau kalian waktu sekolahnya kelas 10 itu dijelasin sama gurunya, dan kalian buka lagi materi pelajaran PPKN, mungkin lebih masuk ya seperti itu. Kalau misalnya pandangan hidup, nah, misal ada kalimat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, seperti itu ya, Iki. Nah, ciri-cirinya adalah kamu cari kalimat pedoman dalam bertingkah laku. Nah, intinya cari kalimat pedoman dalam bertingkah laku. Ya. Nah, ya itu ya jawabannya ya, Iki. Jadi kalau pandangan hidup itu intinya kan way of life. Berarti cari kata kuncinya, artinya segala tingkah laku kita harus berlandaskan Pancasila. Pedoman kita bertingkah laku. Nah, kemudian, ini ada MU nih. Kalau mengantri dengan tertib, termasuk sila keberapa? Nah, jawabannya adalah sila kelima. Di dalam sila kelima ada kalimat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Haknya kita apa? Haknya kita adalah dilayani oleh kasir. Itu haknya kita. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menghormati orang lain yang sudah mengantri lebih dahulu. Kayak gitu. Jadi mengantri itu lebih masuknya, bukan lebih masuk ya, tapi emang sudah pasti sila kelima. Karena bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau kalimat harkat dan martabat, martabat itu apa sih? Saya mau tanya dulu deh sebelum saya jawab. Apa itu martabat? Ayo. Apa itu martabat? Ayo. Ya, betul ya. Martabat itu adalah harga diri seseorang, kayak gitu, ya. Jadi, kalau ngomongin tentang harga diri, berarti dia sudah pasti masuk sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, makanya kalau kalian lihat di dalam pengamalan Pancasila, mungkin Kak Mamat udah pernah sempat share ya di grup. Sila kedua itu ada kalimat kayak gini. Persamaan derajat hak dan kewajiban. Derajat itu sama dengan pengamalan sila kedua, ya. Tapi kalau ada kalimat persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, kalau ada kalimat kedudukan, kedudukan itu artinya jabatan, posisi. Nah, yang seseorang dapatkan. Kedudukan itu artinya jabatan, posisi ya. Nah, kalau ada kalimat kedudukan, berarti dia itu mengamalkan sila keempat. Tapi, kalau ada kalimat menyeimbangkan hak dan kewajiban, kalimat menyeimbangkan Suaranya putus-putus, Kak. kalimat persamaan kedudukan itu sila keempat seperti itu. Ada lagi nih. SIN. Bedanya nilai falsafah dengan nilai pandangan. Oh, ngelek ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi intinya, kalau ada kalimat persamaan derajat, hak dan kewajiban, itu sila kedua. Ya, karena derajat itu namanya harga diri seseorang. Kalau ada kalimat persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, kedudukan itu adalah jabatan, posisi, ya, dalam struktur organisasi. Maka kalau ada kalimat kedudukan, tapi ada kalimat itu dia mengamalkan sila kelima. Hah? Putus-putus lagi. Ya, Kak, tadi sempat putus-putus, Kak. Sekarang Udah enggak ya? lancar sih, Kak. Oke, lanjut ya. Maaf ya kalau ada jaringannya yang terputus-putus ya. Putus-putus, Oke. Mas. Sekarang masih putus-putus atau sudah enggak? Udah agak lancar, Kak. Sudah agak lancar. Oke, lanjut ya. Apa bedanya nilai falsafah dengan nilai pandangan hidup? Kalau nilai falsafah itu falsafah sendiri ya. Falsafah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijakan, kebajikan, kebijaksanaan kayak gitu. Nah, itu nilai filsafat ya. Filsafat itu intinya tentang kebijaksanaan. Kalau nilai pandangan hidup, nilai dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Kak, kalau meninggi-ninggikan daerah sendiri itu sila keberapa, Kak? Nah, kalau ada kalimat daerah, berarti dia sudah termasuk sila ketiga kayak gitu ya. Nah, bukan Putri. Kalau ada kalimat kedudukan itu termasuk sila keempat, bukan sila kelima. Kalau sila kelima itu ada kalimatnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kayak gitu. Ya. Nah, oke? Udah jelas ya? Nah, materinya di-share nanti Kak Mamat yang nge-share ya, seperti itu. Oke? Jadi, oh ya, tadi ada pertanyaan pertama tuh. Kak, apa bedanya soal polisi dengan soal kedinasan? Nah, yang unik adalah soal kedinasan itu 30 soal, sedangkan soal polisi itu 50 soal TWK-nya. Dan soal polisi itu adalah soalnya bentuknya pelajaran-pelajaran PPKN dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dan yang ketiga, keunikannya adalah kalau soal TWK kedinasan itu 5 soal sampai 8 soal itu tentang bahasa Indonesia.
Kalau polisi itu murni TWK-nya adalah pelajaran PPKN. Kayak gitu. Ya. Kemudian, nah, terkait dengan materi hari ini, wawasan Nusantara itu keluar di dalam soal TWK polisi maupun dengan TWK kedinasan. Kayak gitu, ya. Jadi kalau kalian bercita-cita menjadi seorang polisi dan TNI, materi wawasan Nusantara ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada di dalam soal dan ada di dalam nanti namanya mental ideologi. Ya, mental ideologi itu adalah wawancara dari polisi, kayak gitu. Kamu nanti ditanya, kamu tahu nggak apa itu wawasan Nusantara? Nah, kalau kamu nggak tahu, nah itu mengurangi nilai kalian, kayak gitu. Iya, betul. TWK polisi itu penalaran juga, kayak gitu. Ya. Nah, itu ya. Itu perbedaannya antara TWK kedinasan dengan TWK polisi. Jadi kalau kalian melihat di TO-TO lain, kalau 30 soal doang, itu namanya TWK kedinasan. Tapi kalau ada TO-nya 50 soal, 50 paket, itu pasti TWK polisi, kayak gitu. Ya. Itu sih identiknya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada nih ya, Kak Mamat. Apa suara saya putus-putus lagi? Lanjut Kak, lanjut aman. Lanjut. Oke, berarti ini saya stop share terlebih dahulu ya. Ya, nanti di-share oleh Kak Mamat ya, seperti itu. Nah, karena saya belum nyiapin ini tentang materi bineka, mungkin saya lebih tulis aja ya Kak Mamat ya, di Word ya. Iya Kak. Mungkin PPT-nya untuk next time Kak, pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, materi apa namanya itu? Materi kita yang kedua adalah ngomongin tentang yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini identik dengan materi yaitu pernah dengar materi ini enggak di sekolah? Integrasi nasional dalam dalam bingkai. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pernah dengar nggak materi ini di sekolah kalian? Ayo. Nah, kalau pernah dengar berarti pernah belajar. Nah, oke. Saya mau jelasin dulu tentang integrasi nasional, ya. Apa itu integrasi nasional? Nah, integrasi nasional adalah proses untuk menyatukan unsur suatu negara dari pemerintahnya dan wilayah dan rakyatnya. Dan wilayahnya. Seperti itu. Jadi proses menyatukan unsur suatu negara, menyatukan unsur suatu negara baik dari pemerintah dan wilayahnya. Ini namanya integrasi. Nah, beda ya integrasi dengan integritas. Kalau integritas tadi ya, kesatuan antara sikap dan tindakan. Nah, sikap dan ucapan. Kemudian syarat integrasi yang kedua, syarat integrasi nasional yang kedua adalah yang pertama, masyarakatnya telah memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu ada 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, lalu yang kedua, masyarakatnya telah mencapai
kesepakatan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nilai dan norma bertahan lama. Nah, kalian tahu nggak sih apa tujuan dari norma? Ayo. Tujuan norma itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tujuan norma adalah apa tujuan norma? Ayo. Patuhi perintah. Tujuan norma adalah mengatur tata pergaulan. Mengatur tata pergaulan masyarakat. Nah, ini namanya tujuan dari norma. Norma sendiri kan ada norma adat, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih faktor pendorong integrasi nasional. Nah, faktor pendorong integrasi nasional yang pertama adalah persamaan nasib. Nah, yang kedua adalah keinginan bersatu. Apa buktinya? Dengan adanya organisasi Budi Utomo. Nah, itu keinginan bersatu. Kemudian yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Nah, atau istilahnya disebut juga dengan nasionalisme. Kemudian yang keempat adalah sikap rela berkorban. Rela berkorban. Atau disebutnya juga dengan patriotisme. Dan yang kelima adalah ini apa namanya tuh adanya konsensus nasional. Jadi suara saya terdengar nggak? Konsensus nasional itu sama juga dengan Halo? Putus-putus. Halo, Halo? Kak. Putus-putus, Kak. Putus-putus ya. Sekarang sudah terdengar atau belum? Udah jelas Kak, cuma tadi Sudah. sempat putus-putus Kak. Ya, tadi saya ngelihat your internet nggak terhubung ya. Intinya kayak gitu. Nah, konsensus nasional itu artinya kesepakatan. Nah, ini namanya faktor pendorong. Di samping adanya faktor pendorong, ada juga yang namanya faktor pendukung. Faktor pendukung integrasi nasional yang pertama ada namanya bentar ya. Yang pertama adanya perasaan senasib, persamaan senasib ya. Persamaan senasib. Yang kedua Putus. adanya pandangan hidup bangsa dan yang ketiga adanya bahasa Indonesia. Nah, faktor pendukung ya itu ada 3. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya ada yang namanya faktor penghambat. Faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat yang pertama adalah luas wilayah. Ini yang pertama. Luas wilayah kita kan sangat luas. Jadi menghambat kita itu untuk bersatu. Seperti itu. Lalu yang kedua, keanekaragaman suku, agama,
ras, dan adat istiadat. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan. Jadi kalian lihat nggak, pembangunan kita itu masih banyak yang kurang merata, sehingga adanya ketimpangan pembangunan nasional bisa mengakibatkan disintegrasi nasional atau bisa dikatakan perpecahan. Kayak gitu. Lalu yang keempat adalah munculnya munculnya paham etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Artinya menilai suku lain berdasarkan standar sukunya. Nah, ini namanya etnosentris. Lalu yang kelima, ada yang namanya besarnya ATHG. Besarnya ancaman, kemudian tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, atau disebutnya dengan ATHG. Ini namanya faktor penghambat. Nah, selain faktor penghambat, bagaimana sih proses integrasi nasional? Proses integrasi nasional, ada yang tahu nggak sih proses integrasi nasional? Nah, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah namanya asimilasi. Asimilasi. Apa itu asimilasi? Ada yang tahu nggak apa? What is the meaning asimilasi? Kalian dulu deh, sebelum saya jelasin. Asimilasi apa itu meaning? Asimilasi? Nggak ada yang tahu? Penyesuaian. Penyesuaian. Oke. Nggak ada yang tahu? Proses bertemunya dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan yang baru. Nah, ini namanya asimilasi. Nah, jadi kebudayaan lamanya ditinggalkan. Lalu yang kedua, ada namanya proses akulturasi. Nah, akulturasi itu adalah proses bertemunya dua kebudayaan yang berbeda, tetapi kebudayaan lama tetap dipertahankan. Ini namanya akulturasi. Jadi kebudayaan yang lamanya tetap dipertahankan. Yang ketiga, ada yang namanya akomodasi. Akomodasi itu adalah proses menghubungkan dua kebudayaan yang berbeda. Kayak gimana, Kak? Menghubungkan dua kebudayaan berbeda bisa dengan cara seperti ini. Kalian coba bayangkan ada dua orang yang berbeda nih, antara orang Sunda dengan orang Jawa. Orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira dua orang ini bakalan paham nggak satu sama lain dalam berinteraksi? Nah, kira-kira orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Nah, tentu saja tidak bakalan paham dan tidak bakalan dimengerti. Nah, itu dibutuhkan namanya akomodasi. Akomodasi itu untuk menghubungkan dua kebudayaan yang berbeda. Kayak gitu. Nah, kalau sudah paham tentang integrasi, kita akan masuk ke materi binekanya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika memiliki prinsip. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, ada yang tahu nggak apa ya aja prinsip yang pertama? Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai common denominator. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai common denominator? Bahasa asing, tapi ya kalian pasti agak-agak aneh ya ngedengarnya. Artinya Bhinneka Tunggal Ika mencari persamaan dan mencari persamaan. Intinya mencari persamaan dari adanya sebuah perbedaan. Nah, walaupun kita berbeda, kita harus mencari satu sudut pandang, satu pemikiran, kayak gitu. Itu namanya sebagai common denominator. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas. Nah, artinya formalitas itu hanya diucapkan pada saat upacara bendera doang, kayak gitu. Atau pada saat kalian pernah lihat nggak ada sebuah iklan di mana dituliskan tulisannya kayak begini ya. Kepak sayap kebinekaan. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu nggak boleh hanya sebatas jargon pada saat iklan doang. Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu ya. Terlepas dari partai kalian apa, tapi kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan kalian. Lalu yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sekretarian. Nah, apa itu sekretarian? Sekretarian itu menganggap dirinya paling benar. Nah, jadi jangan menganggap diri kalian paling benar, tapi harus bersifat namanya inklusif. Inklusif itu artinya apa sih? Inklusif itu artinya menghargai sebuah perbedaan. Sebuah perbedaan. Nah, ini namanya prinsip yang ketiga. Lalu yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika itu bersifatnya terbuka. Bersifat terbuka. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, artinya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, kayak gitu ya. Nah, itu namanya bersikap terbuka. Lalu yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika itu bersikapnya toleransi. Nah, apa sih dasar hukum? Dasar hukum tentang semboyan negara. Nah, dasar hukumnya sudah jelas banget ada di dalam peraturan pemerintah RI nomor 66 ya. 66 tahun 1951. Coba deh. Kalau tidak salah ya, coba di browsing ya. Benar apa tidak ya? Kemudian yang kedua, ada juga di dalam ini yang paling tinggi dulu deh. Yang paling tinggi adalah di dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 36A tentang lambang negara. Nah, dan yang kedua ada di dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 kayak gitu. Nah, itu dasar hukumnya. Nah, pertanyaannya kalau saya ceritakan sedikit nih. Atau mungkin ada yang udah tahu belum tentang kenapa kok dipilihnya burung Garuda? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa dipilihnya burung Garuda? Ayo. Ada yang tahu? Kenapa dipilihnya burung Garuda? Ada sejarahnya, ya.
Karena kuat. Ayo, masa dari 34 anak-anak bangsa Indonesia nggak ada yang tahu kenapa dipilihnya burung Garuda? Ayo. Karena menyelamatkan ibunya dari perbudakan menjadi salah satu alasan mengapa Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Pasti browsing. Ya, Oke, ya. Karena Garuda itu melambangkan tentang apa ya namanya? Ketaatan dan keberanian. Nah, jadi ceritanya saya ceritakan dulu nih, ya. Ceritakan dulu. Mungkin ada yang di sini orang asalnya dari Bali. Saya pernah ke namanya Garuda Wisnu Kencana. Nah, di dalam Garuda Wisnu Kencana itu ada sejarahnya. Kenapa kok dipilihnya Garuda? Kayak gitu. Jadi di kerajaan Bali waktu itu ada seorang raja yang memiliki 2 permasyuri. Yang pertama itu satu permasyurinya dikasih 1 telur, dan permasyuri yang kedua itu dikasih 1 telur juga. Nah, pas dibuka telurnya itu, permasyuri pertama itu mendapatkan seekor naga, kemudian permasyuri yang kedua mendapatkan seekor Garuda. Nah, bertahun lamanya kehidupannya kurang harmonis, sehingga permasyuri yang pertama itu dia mengadakan yang namanya perjudian, ibaratnya tebak-tebakan lah, ya. Karena nggak mau tuh raja itu hanya melihatnya di permasyuri yang kedua. Nah, dia bilang, siapa yang bisa menebak kuda yang lewat di istana, dia tidak akan menjadi budak dari yang menang. Kayak gitu. Nah, permasyuri yang kedua menyanggupi dan melihat menebak kuda yang lewat di istana pada hari ini adalah kudanya berwarna putih. Nah, awalnya kudanya berwarna putih. Tapi karena kecurangan dari permasyuri yang pertama, kuda itu diganti menjadi berwarna hitam. Sehingga permasyuri yang kedua itu menjadi seorang budak dari permasyuri yang pertama. Nah, singkat cerita, semakin hari semakin besar, Garuda itu merasa kasihan kepada ibunya karena permasyuri yang kedua itu dijadikan budak, sehingga dia berantem dengan seekor naga. Tapi naganya itu memiliki kekuatan yang seimbang dengan Garuda. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kayak gitu. Sehingga burung Garuda itu meminta bantuan ke yang namanya Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu mengatakan, oke, saya akan membantu kamu, Garuda, tapi dengan syarat, kalau kamu menang melawan naga, maka kamu akan saya jadikan kendaraan saya. Sehingga burung Garuda itu menyanggupi, dan pertempuran itu dimenangkan oleh Garuda. Dan sampai saat ini, Dewa Wisnu itu selalu menaiki yang namanya Garuda. Nah, Garuda itu melambangkan tentang keberanian dan ketaatannya kepada orang tua. Kenapa nengoknya ke kanan? Karena burung Garuda itu harus berani membela kebenaran dan keadilan. Harus berani mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Dan itulah sejarahnya. Nah, ya, dari adanya burung Garuda. Kayak gitu. Dan burung Garuda itu dirukis oleh yang namanya Sultan Hamid II. Nah, di tahun 1951 seperti itu. Ya. Di dalam burung Garuda itu, lehernya itu ada 45 ekor ininya, bulunya. Kemudian sayapnya ada 17. Kemudian di bawah sayap, di bawah ini di bawah pahanya itu ada 19 ekor, 19 bulu ya, 19 helai, dan
Yang terakhir, di bawah perisai ada 8 helai. Jadi totalnya adalah sesuai dengan angka kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, seperti itu kisahnya. Kenapa dipilihnya burung Garuda. Sultan Hamid II itu adalah salah satu tokoh nasional yang berasal dari Kalimantan. Dan di mana Sultan Hamid itu adalah salah satu anggota dari BPU PKI. Seperti itu. Ya. Kenapa dipilihnya perisai? Karena perisai itu melambangkan tentang pelindung. Pelindung dari negara kita. Nah, kenapa ada garis tebal? Karena melambangkan Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa. Ya. Nah, kenapa dipilihnya bintang sila pertama? Karena bintang itu melambangkan tentang keesaan. Jadi Tuhan itu satu. Nah, Tuhan itu esa, seperti itu. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian kenapa dipilihnya rantai? Sila kedua. Karena di dalam gambar rantai itu ada kotak dan lingkaran melambangkan laki-laki dan perempuan yang saling berkaitan, yang saling berhubungan satu sama lain. Kenapa dipilihnya pohon beringin? Sila ketiga. Karena pohon beringin itu melambangkan tentang persatuan, semangat persatuan. Akarnya tidak mudah goyah seperti itu, ya. Memiliki akar yang sangat kuat. Kenapa dipilihnya kepala banteng? Karena banteng itu adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus bermusyawarah mufakat seperti itu. Harus didiskusikan. Harus mencapai kata mufakat, satu kepala. Kenapa dipilihnya padi dan kapas? Karena melambangkan keadilan dan kemakmuran. Selain melambangkan keadilan dan kemakmuran, kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, baik sandang, pangan, dan papan. Serta yang ketiga adalah kita juga harus menyeimbangkan mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, itulah dari ada yang namanya lambang. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuman diucapin, tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Apa bedanya nasionalisme, bela negara dengan integritas? Integritas lagi. Aduh, udah ngantuk nih. Nggak apa-apa ya. Nasionalisme, bela negara. Oke. Nasionalisme itu adalah perasaan kecintaan terhadap tanah air. Ya. Perasaan kecintaan terhadap tanah air. Nah, jadi dia itu bangga menjadi orang Indonesia. Kalau bela negara adalah sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air berlandaskan Pancasila dan UUD 45 untuk menjaga menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara kita, kayak gitu. Jadi intinya intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal Ika, astagfirullahaladzim. Bela negara itu artinya sikap dan perilaku kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Kalau nasionalisme adalah perasaan kecintaan dan kebanggaan kita. Apa sih yang pernah saya ini ya. Ya, betul. Efek sudah lelah. Karena besok hari Senin saya harus ngajar di kelas 12 lagi. Oke.
Eh, nasionalisme. Nasionalisme itu adalah intinya perasaan kecintaan, kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah airnya. Tanah airnya tanpa merendahkan bangsa lain. Ini namanya apa namanya itu nasionalisme, ya. Kemudian apa namanya itu cinta tanah air itu juga bagian dari nasionalisme. Kalau cinta tanah air, dia contohnya adalah mencintai atau membeli barang produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri. Nah, nanti contohnya berbeda ya. Kemudian kalau bela negara itu adalah, ini udah pernah saya sampaikan juga nih, tapi nggak apa-apa deh. Sikap dan tingkah laku warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 demi menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman. Nah, ancaman itu dibagi lagi, ya. Ada yang namanya ancaman apa namanya itu? Bentuk ancaman ya. Bentuk ancaman itu yang pertama ada namanya ancaman militer. Nah, yang kedua ada yang namanya ancaman non militer. Nah, ancaman militer itu mungkin kalian pernah dengar yang namanya spionase, kemudian sabotase, kemudian agresi militer, dan invasi, kayak gitu. Nah, itu namanya ancaman non-militer. Lalu yang kedua, kalau ancaman non-militer itu dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, nah, sosial budaya. Nah, itu namanya ancaman non-militer, kayak gitu ya. Kalau saya bedah, ya, Ipolek Sosbud Hankam, ya. Nah, kalau ancaman ideologi, misalnya penyebaran ideologi liberalisme dan komunisme. Yang kedua, ancaman di bidang politik, misalnya isu kudeta. Tahu nggak kudeta? Apa bedanya kudeta dengan makar? Kudeta dan makar. Apa bedanya? Ayo. Kudeta dan makar. What is the meaning kudeta dan makar? Kudeta itu dilakukan militer, makar dilakukan oleh rakyat biasa. Nah, betul. Nah, jadi kudeta itu biasanya menggulingkan pemerintahan yang sah secara paksa dilakukannya biasanya tuh oleh militer, ya. Contoh kudeta Myanmar, contoh kudeta Mesir, kayak gitu. Itu kudeta militer. Kalau makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah secara paksa yang dilakukan oleh rakyat sipil. Contohnya bisa saja itu apa sih namanya tuh yang di Afghanistan suku apa? Saya lupa itu. Taliban. Dia Taliban kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan Afghanistan itu kan udah punya presiden, tapi kan dijatuhkan oleh Taliban. Nah, itu bisa aja tuh disebutnya makar kayak gitu. Ya.
dan penyebaran berita bohong. Nah, lalu dalam bidang ekonomi, nah misalnya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis. Nah, dan sikap xenosentrisme. Apa itu sikap xenosentris? Lebih suka lebih suka produk luar negeri. Kalau dalam bidang sosial budaya, ini adalah gejala westernisasi. Nah, kayak gitu. Dan sikap individualisme. Nah, ini adalah ancaman non-militer. Kayak gitu. Ya. Nah, itu ya sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin sambil kalian masih ada waktu ya, sambil kalian menanya-nanyakan, sambil kalian mempersiapkan pertanyaan, main game nggak apa-apa kali ya, Kak Mamat? Atau masih pada semangat nggak nih belajar? Kuis apa gimana, Kak? Iya, quizzes. Mungkin dijadikan sebagai kuis aja besok, Kak. Oh, Kan udah dijadikan. malam juga gitu. Oke. Iya, jam berapa nih sekarang? Oh iya, jam Setengah 10. Berarti kalau di Bali jam 10:30. Kalau di Irian Jaya itu jam setengah 12. 11:30 kayak gitu. Kak mau tanya, kalau semisal waktu Presiden Soekarno digulingkan, itu termasuknya kudeta atau makar? Karena kan ada apa namanya, yang Presiden Soeharto itu kan dia menandatangani Semar itu ya, apa Super Semar. Mm-mm. Oke. Nah, kita lihat dulu Super Semar itu ya. Surat Perintah 11 Maret. Nah, surat Perintah 11 Maret itu gunanya untuk apa? Untuk mengalihkan kuasa apa namanya itu kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Nah, cuman pertanyaannya di dalam isi Super Semar itu yang menjadi ambigu adalah Super Semar itu kalau negara itu dalam keadaan stabil itu uh, apa namanya itu dikembalikan lagi oleh Presiden Soekarno. Tapi sampai sekarang itu isi surat perintahnya itu tidak dikembalikan lagi dan kertasnya kan ada 2 lembar. Nah, lembar yang kedua itu dihilangkan kayak gitu. Jadi bisa diibaratkan, bisa jadi ya itu namanya kudeta kayak gitu. Ya karena dilakukan oleh apa namanya tuh oleh seorang pimpinan militer kayak gitu ya. Nah, jadi Super Semar mau itu guru dosen sejarah, mau itu guru sejarah, Super Semar itu masih menimbulkan polemik, tanda tanya besar. Kenapa? Karena di dalam isi Super Semar, saya kan pernah baca bukunya dari asisten pribadinya Soekarno, dia mengatakan bahwa isi Super Semar itu memerintahkan Presiden Soeharto untuk menstabilkan kondisi keamanan dalam negeri. Ketika kondisi keamanan dalam negeri sudah terjaga, itu harus diserahkan kembali ke Soekarno. Tapi setelah kondisinya sudah aman, itu nggak dikembalikan lagi oleh Soeharto. Nah, kemudian Soekarno itu apa namanya itu sidang pertanggungjawabannya itu tidak diterima oleh MPR sehingga jatuhlah kekuasaan Soekarno. Orde lamanya berganti menjadi namanya Orde Baru seperti itu. Nah, sangat menarik kalau kalian saat ini sedang membahas atau membaca bukunya tentang Super Semar, itu tentang polemik dari Super Semar itu sendiri ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Pertanyaannya tidak ada, Kak. Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Kak Mamat. Terima kasih Kak Mamat. Tetap semangat belajarnya, jangan menyerah, dan ingat tujuan kalian itu seperti apa ya, seperti itu ya. Mungkin sedikit aja, saya lupa ya. Izin ya Kak Mamat, Kak. pengen ngasih ini boleh nggak ngasih tips dan triknya? Oke, Kak. Oke. Saya mau ngasih tips dan trik kalian nih. Ini masih ini ya. Nih, ini tips dan triknya. Tips dan trik. Saya bagi menjadi 5 lah ya ininya. Ini 6 kali. Kalau ininya 5. Oke. Ini adalah mapel. Mapel. Ini adalah target normal. Ini adalah apabila TKP turun, TKP-nya turun. Kalau ini apabila TIU-nya, jangan dulu deh. Ini waktunya dulu. Waktu. Ini target normal. Ini TKP-nya turun. Ini penting nih ya. Ini TIU-nya turun. Dan TWK-nya turun. Nah. Masih pada semangat ngomongin ini nih? Nah, kita lihat. Itu apaan semua turun-turun Oke. semua. Jadi Aduh, gini. sempat. Oke. Ada 3 pelajaran. Ada TWK, TIU, dan TKP. Ini skornya. Nah, TWK kalian hanya dikasih waktu 20 menit. 20 menit untuk mengerjakan soal. 20 menit 20 soal. Oke? 20 menit 20 soal. Target kalian, target normalnya adalah 100 poin, ya. Yang kedua, TIU kalian harus mengerjakan 25 menit dengan waktunya. Target normalnya adalah kalau bisa itu bisa mendapat nilai 160. Oke? Kalau bisa. TKP kalian kerjakan 45 menit dengan nilainya adalah 190. Jadi totalnya adalah berapa? 450. Bener nggak? Nah, kayak gitu ya. 450 bener kan? Nah, Betul. kemudian ini yang harus kalian ketahui. Peta persaingan. SKD. Kedinasan. 2019 nilai paling tinggi. Putus-putus, Bang. Nilai yang paling Halo. saya pukul rata adalah 300. Oh, putus-putus ya. 300. Halo. Halo, Bang. Halo. Putus. Aman. Putus-putus atau aman nih? Tadi putus-putus, sekarang udah aman, Kak. Sekarang udah aman. Oke, 2019 apa namanya tuh? Nilai paling kecilnya itu 380. Karena masih skornya biasa ya. Kemudian 2020 itu nilainya itu adalah 400 poin. 2021 itu melonjak menjadi 420 poin. Rata-rata ya,
Ini. Terutama IPDN, Poltekim, STIN, STAN, kemudian STIS, apalagi lebih gila lagi ya. Nah, kemudian 2022 minimal 430. Nah, minimal 430. Berarti kenaikan setiap tahun berapa poin? Kenaikan setiap tahun berapa poin? Yaitu 20 poin. Benar nggak? 20 poin kan naiknya? Nah, seandainya target normal kalian TKP-nya 190, itu kurang 20 poin, jadi cuman 170. Maka yang mana yang harus kalian tingkatkan? Ayo. 35 kali 5 berarti 175. TWK. Nah, berarti TWK-nya harus dapat 120. TIU-nya minimal 165. Kalau di total berapa? TWK-nya berapa? Jadi totalnya adalah berapa tuh? Totalnya adalah berapa tuh? 445 ya? 445. Ya kan? Nah, kemudian kalau TIU-nya turun 20 poin. Berarti cuma dapat 140. Maka TKP-nya kalian harus gedein menjadi 200 poin. Dan TWK-nya tetap 120. 110 lah. 110. Totalnya berapa? 450. Kalau TWK-nya turun 20 poin, cuma dapat nilai 80, ini nilai rata-rata kalian, maka kalian harus menggedekan TIU-nya 165 dan TWK-nya 200 poin. Gede amat lah TIU-nya. Nah, yang mana? Yang mana? Yang 455? Yang ini ya? Yang di tengah ya? Ini. Iya, betul. Ya, jadi ini totalnya berapa? Ini 5, 4. 445 ya? Yang ketiga 445. Benar apa salah? Coba. Nah, kira-kira dengan target yang seperti ini, logis nggak? Ayo. Peta persaingan kita. Nah, peta persaingan kita nih, bukan kita sih, kalian sih yang ngerasain ya, bukan saya. Kalau kalian turun di TWK, berarti kalian harus siap dengan TKP-nya 200 poin. Kalau TKP-nya yang babak belur, cuma dapat 170, maka siap nggak siap TWK-nya harus 120, bahkan bisa lebih. Nah, menurut kalian, yang mana dulu? Yang mau, kira-kira kalian tuh ada di posisi mana? Yang posisi 1, 2, atau 3? Atau targetnya normal? Ayo. Yang mana? Nah, wih, mantap nih Kesia. Kurang Kak, tahun kemarin saya lebih dari 450, tapi udah lupa materi. Nah, kalau dari saya, saran dari saya, kalian hajar habis-habisan di TKP. 45 menit di TKP. Kemudian 25 menit di TIU. Karena apa? Karena perhitungannya adalah dari nilai TKP, kalau ada kesamaan, nilai TIU, dan nilai TWK. Kayak gitu. Kalau masih sama-sama juga, maka yang diambil adalah nilai rapot dan umurnya. Kayak gitu. Jadi TKP dulu, TIU, dan TWK. Kayak gitu. Nah, Kesia tuh. Materi kakak cukup ngebantu banget. Oke, terima kasih Kesia. Tetap semangat ya, Kesia. Cara belajarnya gimana? Ya, ingetin kata-kata saya nih.
Banyak membaca, banyak lupa. Sedikit membaca, sedikit lupa. Tidak membaca, tidak lupa. Jadi intinya nggak usah baca buku. Simple. Nah, jadi ya betul. Sering latihan. Sering latihan. Kenapa Desi? Jadi intinya nggak usah banyak baca buku kalau TWK. Kelar, ya kan? Udah. Nah, bagaimana bisa dapat nilai 120? TWK itu adalah mencari kata kunci. Intinya, apa yang dimaksud atau yang diinginkan dari soalnya. Baru kalian menganalisis, kayak gitu. Nah, jadi kalian latihan terus-menerus lah intinya. Mau itu hari Senin, hari apapun lah. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Materi 01. Bentar. Ada contoh soalnya, ya. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Tidak bersifat sekretarian, ya betul. Kalau nggak paham materi, ya berarti intinya kalian harus paham dulu materinya, baru bisa menganalisis soalnya. Nah, nanti mungkin lebih banyak latihan soal ya seperti itu. Kalau TWK, ya. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat buat kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Yoga mengajar pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk para peserta sekalian, siswa Bimbel Hore Digital yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Yoga bisa bermanfaat buat semuanya, bisa membantu kita untuk mengerjakan soal SKD CPNS maupun kedinasan saat tes seleksi nanti. Oke, buat yang tadi nanya masalah record atau live YouTube, recordnya itu diuploadnya besok sore ya. Kalau nggak besok sore mungkin Selasa pagi lusa ya. Karena di sini kita lagi keadaannya sering hujan deras terus di Jakarta, lagi musim hujan, jadi kayak susah agak gangguan sinyal gitu. Karena record yang kemarin juga ada 2 record yang belum diupload ke YouTube. Jadi bertahap, kemungkinan yang record view dulu yang baru diupload, baru nanti record TWK ini. Untuk materi besok pagi ya, atau enggak besok siang baru di-share di grup Bimbel Premium Hore Digital sama grup Bimbel berbayarnya Bimbel Hore Digital. Jadi buat yang mau dapat file materinya bisa daftar di Bimbel Hore Digital ya, di paket Bimbel Premium atau enggak paket Bimbel berbayarnya. Untuk info lebih lanjut bisa aja DM IG Hore Digital. Jangan lupa follow dan juga subscribe channel YouTube-nya. Karena info semua diinfokan di YouTube dan juga di IG Hore Digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Buat yang tanya soal TO, itu TO-nya hanya untuk yang bimbel berbayar ya, bimbel berbayar sama bimbel premium. Jadi yang dari siswa umum, itu kalau mau ikut tryout-nya, daftar ke Bimbel Hore Digital dulu, baru nanti bisa ikut kegiatan tryout-nya. Untuk kegiatan bahas soal, kemungkinan setelah bahas materi selesai ya, soalnya dari minggu-minggu kemarin, di bulan-bulan kemarin itu kita bahas soal terus, bahas latihan soal, tapi belum pernah bahas materinya paling diselingin lah hanya selingan aja saat membahas soal. Jadi sekarang kita lebih fokus ke bahas materi dulu, dari awalnya ke akhir, dipahami materinya, baru untuk latihan soalnya kita bahas setelah materinya selesai semua. Jadi untuk kegiatan latihan soal yang via Google Form sama via Quizzes yang belum dibahas, ditunggu setelah semua materinya selesai. Seperti itu. Jadi kayak kemarin TWK 10 nyampe TWK 14 itu kemungkinan dibahasnya di bulan depan ya. Jadi bulan-bulan ini
minggu-minggu ini tuh kita bahas materi dulu, materi TWK sama materi TIU. Baru untuk kegiatan membahas latihan soalnya di bulan depan. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan lagi mengenai bimbel harian digital atau mengenai kegiatan bimbelnya? Kalau tidak ada, mungkin kakak hil aja, kakak tutup karena udah malam juga, udah jam 10 malam di wilayah Jakarta. Dan besokan hari Senin, jadi mungkin udah pada persiapan untuk besok sekolah atau enggak besok kerja ya. Oke. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.